Saudara, seorang anak usia 13 tahun di Sukabumi, Jawa Barat meninggal dengan luka bakar dan lebam. Polisi masih menyelidiki penyebab utama kematian sang anak yang diduga dianiaya oleh ibu tiri. Tangis haru Anwar Satibi pecah mengetahui anaknya meninggal di rumah sakit setelah menjalani perawatan luka bakar di tubuhnya. Korban yang berusia 13 tahun diduga dianiaya sebelum akhirnya meninggal dunia. Saat di rumah sakit, korban menyebut mengalami penyiksaan ibu tirinya. Anwar Satibi pun meminta autopsi terhadap anaknya untuk mengetahui penyebab utama kematian. Saya kaget melihat kondisi anak saya yang kulitnya pada melepuh. Saya tanya, "Mah, kenapa ini kulitnya siranya seperti ini?" Gitu. Dia jawab, "Ini kan sakit panas ya, jadi pada melepuh." Ditanya lah ini anak, gitu ditanya. Ya ngaku dikasih minum air panas. Makanya, nah memang kalau berantem anak saya dengan anak itu, anak dia itu kelas 2 SMA ya. Waktu itu, sekarang berarti kelas 3. Anak saya kelas 6 SD. Kalau berantem sama anak itu yang dihantam anak saya. Pas terjadi penganiayaan yang saya laporkan 1 tahun yang lalu di Polres, itu gara-gara berantem sama anak itu. Jadi ini sudah pernah terjadi, cuman dimediasi sama Pak Haji Isen. Dia sujud ke saya, jangan lapor, Mama mau tobat. Dorong ingin sekali saya melakukan otopsi, karena saya ingin tahu intinya seperti itu. Ingin memastikan. Saya nggak bisa nuduh-nuduh sembarangan, nggak bisa, nanti kenanya fitnah. Tak hanya luka melepuh, dokter RSUD Jampang Kulon menyampaikan korban juga mengalami gangguan pola napas. Justru kami menemukan kegawat daruratannya adalah gangguan di pola napas. Tetapi apakah gangguan pola napas ini disebabkan oleh luka-luka yang dialami pasien, tidak bisa langsung kita simpulkan. Jadi mungkin ada kondisi penyakit lain yang bisa menyebabkan kondisi napas pasien mengalami pola napas yang tidak adekuat atau tidak baik seperti itu. Jadi tindakan yang kami lakukan adalah penanganan untuk memberikan jalan napas yang terbaik. Jadi apakah ini suatu kondisi akibat meminum air panas belum bisa kita pastikan. Polisi memeriksa 16 saksi termasuk ibu tiri korban dan saksi ahli dari tenaga medis. Penyidik juga membenarkan adanya luka bakar di tubuh korban. Terkait sebab pasti kematian korban, polisi masih menunggu hasil laboratorium patologi anatomi dan toksikologi forensik terhadap sampel organ dalam korban. Tim Liputan, Kompas TV. Lagi-lagi anak menjadi korban kekerasan bahkan hingga meninggal dunia. Maraknya fenomena kekerasan pada anak akan kita bahas bersama dengan kriminolog Hanifah Hasna. Selamat malam, Bu Hanifah. Selamat malam, Mbak Valen. Iya, Bu Hanifah, memang hasil otopsi sampai sekarang belum keluar. Tapi bagaimana Anda melihat maraknya kasus penganiayaan anak yang diduga dilakukan oleh anggota keluarga yang seharusnya memberikan rasa aman? Iya, baik. Ini adalah hidden crime yang memang susah diketahui oleh masyarakat karena terjadi di ranah privat. Jadi tanda-tandanya itu sering tidak jelas gitu. Walaupun ketahuan, pasti orang tua atau orang dalam itu pasti menutupi, mengatakan bahwa ini adalah hasil kenakalan dia atau jatuh atau yang lain. Terbukti dari yang disampaikan oleh ayah korban tadi bahwa anak ini mengalami demam gitu ya. Nah, kondisi-kondisi seperti ini termasuk ayah kandungnya saja yang tidak bisa mengetahui, apalagi orang di bagian luar. Nah, kekerasan seperti ini biasanya ada karena ketimpangan kuasa, bahwa seorang ibu atau orang tua sangat berhak kepada anaknya dan berhak menghukum atau memperlakukan apapun. Bahkan ada beberapa orang tua tiri yang merasa bahwa anak itu sebagai penghalang atau anak tiri adalah tanggung jawab dari orang tua kandungnya. Sehingga ini dijadikan sebagai mereka melakukan dehumanisasi terhadap anak ini karena dirasa anak ini membuat dirinya tidak bahagia. Kondisi-kondisi seperti inilah yang biasanya menjadikan seseorang merasa bahwa seseorang ini tidak berharga. Di samping itu ada pola-pola tersendiri terkait dengan faktor individu. Biasanya seorang pelaku itu mengalami kesulitan meregulasi emosi. Di samping itu juga ada faktor-faktor lain seperti faktor ekonomi atau faktor-faktor
terkait hubungan atau relasi dengan suami yang membuat anak ini menjadi pelampiasan bagi seorang ibu atau siapapun ya orang tua yang menganggap bahwa anak itu sebagai sumber dari kesulitan gitu ya. Begitu Mbak Valen. Ya, anak korban kekerasan bahkan di lingkungan domestik sendiri kerap tidak diketahui. Tapi ini kan tadi Anda juga katakan bahwa hal ini terjadi karena kerap mendapatkan tekanan dan intimidasi. Bahkan ada juga yang berujung kematian, seperti contohnya adalah kasus ini. Fenomena kekerasan ini seolah tak pernah putus, Bu Hanifah. Di mana celahnya? Iya. Jadi sebetulnya karena masyarakat itu masih menormalisasi kekerasan, dianggap sebagai kekerasan itu untuk mendisiplinkan. Padahal mereka secara literasi hukum itu kan mereka masih nol, sehingga mereka tidak paham bahwa perilaku tertentu yang menghasilkan luka atau kondisi-kondisi yang mengintimidasi dan membuat anak menjadi tidak bahagia gitu ya atau tertekan, itu adalah perilaku pidana. Nah, ini yang mereka tidak paham. Sementara itu sebetulnya undang-undang kita, Undang-Undang Perlindungan Anak itu sudah sangat menaungi anak-anak. Tetapi mereka tidak paham sama sekali, sehingga menggunakan ini semua atau pengasuhan tanpa literasi parenting dan literasi emosi ketika dia menghadapi anaknya. Nah, kondisi-kondisi seperti ini ditambah dengan permasalahan pribadi orang tua yang membuat dia menjadi tidak bisa melakukan kontrol terhadap emosinya. Nah, selain itu karena masyarakat atau kontrol sosial itu kurang. Masyarakat merasa bahwa ketika ada seorang anak atau siapapun anggota keluarga dari keluarga tertentu mengalami luka, itu menganggap bahwa itu adalah ranah dapur orang gitu ya, ranah private. Padahal yang seharusnya mereka lakukan adalah segera melaporkan ke pihak RT atau RW atau melaporkan ke kelompok-kelompok atau komunitas yang concern banget terhadap perlindungan anak atau melakukan dokumentasi bila memungkinkan, tapi yang tidak diperbolehkan itu adalah melakukan main hukum sendiri gitu ya. Karena pada dasarnya banyak sekali ketika masyarakat mengetahui ada kekerasan dalam rumah tangga, dalam lingkungan tertentu, mereka tahu siapa pelakunya, mereka melakukan vigilantisme itu tadi atau melakukan kekerasan terhadap pelaku tersebut. Nah, kondisi-kondisi ini sebetulnya yang sangat luas gitu ya, dari masalah keluarga menjadi masalah sosial. Padahal kalau kita lihat secara sosial memang tidak ada perlindungan bagi anak-anak ini. Jadi anak ini menjadi korban dari sistem itu sendiri, dari pengasuhan, dari lingkungan, dari pengasuhan-pengasuhan yang tidak tepat sehingga anak ini menjadi korban kekerasan. Sikap kekerasan yang dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya sendiri, apakah ini dalam situasi sadar atau gimana Bu Hanifah? Bagaimana melihat psikologi dari pelaku yang merupakan orang tua korban? Nah, kalau kita melihat sadar atau tidak, kalau ini memang dilakukan secara berulang, nanti kita bisa melihat hasil otopsi itu seperti apa. Apakah ada luka yang baru, apakah ada luka yang lama. Pukulan itu kan berbeda-beda ya, ada yang berwarna ungu, ada yang berwarna kuning, ada yang berwarna biru. Kalau ini dilakukan secara terus-menerus, berarti ini dilakukan dalam kondisi sadar, bukan dilakukan dalam kondisi yang terintimidasi langsung dia marah gitu ya. Jadi perlu kita ketahui dulu sejauh mana luka-luka dari hasil otopsi yang menunjukkan apakah ini hanya karena kemarahan sesaat atau memang berulang. Karena kalau dari luka dan toksikologi tadi kan sudah bisa diketahui sebetulnya apakah luka ini luka baru atau luka yang sudah berlangsung lama. Lalu bagaimana selama ini anak mencari perlindungan? Karena bagaimanapun juga sebetulnya kalau pelaku memang sudah melakukan hal ini atau melakukan kekerasan ini secara sengaja, biasanya dia akan melakukan kekerasan itu di bagian badan yang paling tersembunyi. Karena dia akan menyembunyikan kekerasannya gitu. Nah, kalau ini dia sudah melakukan di tempat yang terlihat, berarti dia memang merasa bahwa tidak ada support kontrol sosial yang bisa menyelamatkan anak ini sehingga dia bisa melakukan lebih semena-mena. Baik, terima kasih sudah berbagi informasi dan pandangan Anda kepada kami di Kompas Malam Kompas TV, kriminolog Ibu Hanifah Hasna. Salam sehat selalu Ibu.